Halo, nama saya Ernadi dari SI Azure. Hari ini, kelompok kami akan membawakan penjelasan mengenai konsep sistem informasi dan tanpa berpanjang lebar, saya akan memulai video ini dengan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi kepada pihak manajemen untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Kemudian, apa sih jenis-jenis dari sistem informasi? Yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang mencakupi setiap orang pada kegiatan manajerial dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu divisi di perusahaan. Yang kedua adalah sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang mengambil berbagai data dan informasi berdasarkan posisi geografis dengan tujuan tertentu. Yang ketiga adalah sistem informasi perkantoran. Sistem informasi perkantoran adalah sebuah sistem informasi yang sering digunakan dalam perkantoran, khususnya pada bagian HRD. Yang keempat adalah sistem ahli. Sistem informasi ini mengandalkan pengelolaan informasi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kelima adalah data warehouse. Sistem informasi ini digunakan untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin mengambil banyak data dari berbagai sumber, kemudian menggunakannya untuk menganalisis. Selanjutnya, apa-apa aja sih elemen pada sistem informasi? Sistem informasi memiliki elemen seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, telekomunikasi, database dan data warehouse, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia dan prosedur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin dari SIA Sore. Saya hari ini akan membawa topik yang membahas tentang keamanan sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Menurut John D. Howard, mengatakan bahwa keamanan sistem informasi dapat mencegah penyerangan tujuan akses yang tidak sah dalam komputer atau jaringan. Sistem keamanan informasi ini sangat penting loh di dalam perkembangan teknologi saat ini. Tentu saja, di mana ada keamanan pasti ada yang namanya penyalahgunaan pengaksesan. Jadi, ini tentu saja menimbulkan banyak masalah. Yang pertama, itu dapat membahayakan keamanan sistem atau data kita sendiri, dapat mengurangi kepercayaan pengguna atau pelanggan yang terhadap sistem atau layanan yang terkena dampak. Dan yang ketiga, mengakibatkan kerugian keuangan langsung, kayak pencurian dana gitu ya. Dan yang keempat, mengganggu operasional normal dari suatu organisasi atau sistem dan melanggar hukum. Dan yang kelima itu melanggar hukum atau peraturan. Dan yang keenam itu mengganggu layanan yang disediakan kepada pengguna atau pelanggan. Dan tentu saja pasti ada ancaman di sistem ini, di sistem informasi. Dikategorikan ada 4 ancaman, yaitu yang pertama interruption. Ancaman ini mencakup segala bentuk gangguan yang menyebabkan layanan atau fungsi sistem yang menjadi tidak tersedia atau terganggu. Dan yang kedua itu intercepsi atau interception. Ancaman ini terjadi ketika penyerangan mencuri atau memperoleh akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikirim melalui sistem. Dan yang ketiga adalah modifikasi atau modification yang melibatkan perubahan atau memanipulasi data yang dikirimkan melalui sistem itu. Dan yang terakhir adalah fabrication atau fabrikasi. Pembuatan atau penyisipan data palsu ke dalam sistem dengan tujuan untuk menyesatkan atau merusak integritas data. Lagi bersama saya, Nadi. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai hubungan etika dan sistem informasi. Konsep etika ini pada sistem informasi. Yang pertama, etika untuk pembuatan logis sistem informasi, seperti tidak menjiplak atau mengambil ide dan informasi dari orang lain secara ilegal. Yang kedua, etika untuk pengelola teknologi informasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga, tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Yang ketiga, etika untuk pengguna teknologi informasi, seperti tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat, menghormati hak cipta milik orang lain, dan tidak merusak teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Tiffany. Hari ini saya akan membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah elemen penting dalam komputer yang mendukung sistem operasi dan aplikasi. Ada 3 jenis perangkat keras utama, yaitu yang pertama perangkat input, di mana digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer.
Contohnya seperti keyboard, mouse, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perangkat output, di mana digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan output dari komputer. Contohnya seperti monitor, speaker, dan printer. Yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan, di mana digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya itu seperti RAM, ROM, hard disk, dan flash drive. Sedangkan perangkat lunak adalah serangkaian perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Ada 3 jenis utama perangkat lunak, yaitu yang pertama sistem operasi, di mana digunakan untuk mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi. Yang kedua yaitu program aplikasi, di mana dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti web browser, media player, dan aplikasi komunikasi. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman, di mana digunakan untuk menulis program komputer. Halo, perkenalkan nama saya Dixon Winata dari SIA Sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data dan manajemen basis data. Tentunya kita sering mendengar kata basis data atau lebih dikenal dengan database. Sistem basis data dengan manajemen basis data, apakah mereka sama? Jawabannya adalah tidak. Akan tetapi mereka saling berhubungan. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu basis data. Basis data sendiri merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang terstruktur, dapat dalam bentuk tabel, relasi, atau lainnya, dan tersimpan dalam komputer. Contohnya seperti data pelanggan dalam perusahaan yang berisi mengenai informasi-informasi pelanggan. Lalu apakah basis data itu sama dengan sistem basis data? Jawabannya adalah tidak, karena sistem basis data merupakan software seperti SQL atau lainnya, dan juga hardware yang memungkinkan jalannya basis data itu. Dengan sistem basis data inilah kita dapat mengelola dan memanipulasi basis data dengan lebih mudah dan efisien. Sekarang saya akan membahas mengenai manajemen basis data. Apa sih manajemen basis data? Manajemen basis data mengacu pada proses perencanaan basis data, mulai dari mengorganisasikan, mengendalikan, memelihara, atau memperbarui basis data dalam suatu organisasi. Untuk memastikan data tersebut dapat diakses, dikelola, dan dimanipulasi dengan baik, tanpa ada kendala. Sederhananya, manajemen basis data itu membantu perencanaan bisnis data, dan sistem basis data berfungsi untuk membuat basis data dapat digunakan dengan lebih efisien. Halo semuanya, saya Alexander Juneko Angwin dari Asia Sore. Kali ini saya akan membahas mengenai Big Data dan kaitannya dengan inteligensi bisnis. Big Data merupakan sebuah kombinasi antara data terstruktur, semi-terstruktur, dan juga tidak terstruktur yang dikumpulkan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan informasi dan digunakan dalam proyek pembelajaran mesin, melakukan pemodelan prediktif, dan aplikasi analitik tingkat lanjut lainnya. Karena berukuran besar, Big Data tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database yang konvensional. Karakteristik Big Data. Big Data memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, volume. Volume ini merupakan jumlah atau kuantitas data yang tersimpan. Yang kedua yaitu velocity. Velocity dengan artinya mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan dan yang harus diproses serta dianalisis. Yang terakhir yaitu variety. Dari namanya variety saja ini merupakan banyaknya jenis data yang tersedia. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angeline. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan dan internet. Sebelumnya kita perlu ketahui apa itu jaringan dan internet. Jaringan adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling terhubung atau terkait dalam suatu pola tertentu. Jadi elemen-elemen ini dapat berupa individu, kelompok, atau perangkat, atau komponen lainnya yang bekerja sama untuk saling berinteraksi yang mencapai tujuan tertentu. Dan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia yang memungkinkan mereka untuk berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Internet ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berbagi data, berkomunikasi, dan menggunakan berbagai layanan secara online. Tentu saja jaringan itu ada jenis-jenisnya.
Ini jenisnya saya akan membahas lebih umum aja ya, yang umum-umum aja. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yang jaringan komputer lokal yang jangkauannya itu hanya mencakup wilayah sempit seperti kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau sejenisnya. Dan yang kedua adalah jenis komputer pribadi atau PAN, jaringan komputer dalam jarak yang dekat yang menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain dalam jarak dekat. Ya, umumnya hanya beberapa meter aja. Jaringan komputer metropolis atau Metropolitan Area Network yang merupakan jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas daripada LAN ya, tetapi tidak sepanjang jaringan internet. Baik, sekian terima kasih dari penjelasan saya dan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau typo. Semoga bisa dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.